dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan melanjutkan perbincangan kami beberapa waktu yang lalu tentang model-model pernikahan, dan kami juga akan membicarakan tentang faktor-faktor penentu di dalam keberhasilan di dalam pernikahan. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita membicarakan tentang model-model pernikahan dan baru 2 model yang waktu itu sempat kita perbincangkan, dan kita akan melanjutkan perbincangan itu pada kesempatan ini. Nah, supaya para pendengar ini bisa mengikuti seluruh pembicaraan ini, bagaimana kalau Pak Paul ulangi sejenak secara cepat gitu yang pernah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Bahan diskusi sebetulnya diambil dari sebuah buku yang berjudul Why Marriages Succeed or Fail. Mengapa pernikahan itu sukses atau gagal. Penulisnya adalah Dr. John Gottman. Nah, dalam buku tersebut beliau memang memaparkan hasil temuannya berdasarkan riset yang telah beliau lakukan. Ternyata bahwa suatu pernikahan itu tidak harus mengambil satu bentuk yang spesifik untuk sukses. Pernikahan itu bisa sukses meskipun mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda. Jadi dengan kata lain, dia menemukan bahwa orang itu nggak sama, kepribadiannya, cara hidupnya nggak sama. Nah, akhirnya ketidaksamaan itu membentuk suatu keunikan dalam pernikahan, dan masing-masing keunikan tersebut bisa menjadi suatu relasi nikah yang kuat, meskipun masing-masing juga punya kelemahannya. Nah, beliau memberikan sekurang-kurangnya 3 model pernikahan yang memang ditemukan cukup sukses untuk bisa terus dibawa. Yang pertama adalah model yang dia sebut model validating. Model validating adalah model yang saling mengukuhkan. Jadi di mana pasangan ini kalau lagi berkonflik mencoba dengan kepala dingin duduk bersama, saling mendiskusikan problem, mendengarkan apa yang menjadi unek-unek pasangannya, dan pada akhirnya berusaha bernegosiasi, berkompromi untuk menemukan jalan tengah. Kelemahan dari model ini adalah model ini cenderung terlalu menekankan kebersamaan. Jadi kalau si suami mulai mengembangkan kehidupan pribadinya sedikit di luar si istri merasa terancam. Atau kebalikannya, kalau si istri yang mulai sering pergi dengan teman-teman wanitanya, si suami merasa tidak aman karena berkata, kita kan harus sama-sama. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana bisa memberikan ruangan kepada si pasangan untuk juga mengembangkan kehidupan pribadi. Model yang kedua adalah yang disebut volatile. Model volatile adalah model yang sebetulnya berarti tidak stabil, mudah naik turun. Pasangan ini pasangan yang kalau marah-marah, tapi kalau mesra luar biasa mesranya. Nah, dalam menghadapi konflik mereka biasanya tidak saling mendengarkan, sebab masing-masing sibuk untuk membenarkan diri, dan biasanya disertai dengan kemarahan. Namun pada akhirnya mereka ya berhasil membereskan konflik, saling memang marah, saling menuduh dan saling membenarkan, tapi akhirnya ya satu sama lain bisa mengerti apa yang diminta dan dituntut oleh pasangannya dan mencoba untuk melakukannya. Nah, ini model yang kedua, model yang memang bisa bertahan lama tapi juga punya kelemahan. Kelemahannya ialah kalau mereka marah dan kelewatan batas akan menghancurkan pasangannya karena mereka akan menjatuhkan pasangannya. Nah, itu 2 model yang telah kita bahas, Pak Gunawan. Ya, dan kalau dari kedua model itu yang kelihatan saling bertolak belakang, Pak Paul, tapi masing-masing kok punya kelebihan dan kelemahannya, maka kali ini kita akan membahas model yang ketiga. Itu apa, Pak Paul? Model ini disebut avoidant. Jadi model di mana pasangan nikah ini cenderung menghindarkan diri dari pertengkaran. Itu kira-kira intinya. Nah, model ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah model ini menekankan falsafah setuju untuk tidak setuju. Artinya mereka akan tidak setuju. Mereka akan mengatakan saya
kok nggak bisa menerima usulanmu atau apa. Tapi masing-masing akan berkata, ya tapi silakan kau lakukan, ya nggak apa-apa. Jadi daripada bertengkar, mereka cenderung untuk menyetujui, meskipun ya mereka mengungkapkan mereka tidak setuju. Begitu. Mereka juga cenderung mengecilkan keseriusan konflik dan menghindarkan pembicaraan yang akan berakhir dengan buntu. Artinya kalau mereka tahu bahwa yang mereka akan percakapkan ini berpotensi ya, atau berkembang menjadi suatu pertengkaran, mereka cenderung menghindarkannya. Daripada bertengkar, mendingan tidak usah dibicarakan. Atau kalaupun dibicarakan, mereka cenderung mengecilkan keseriusannya atau tuntutan mereka. Jangan berkata misalnya, ya kalau engkau tidak mau ya nggak apa-apa, udah, saya nggak akan memaksa engkau. Atau ya saya nggak setuju, tapi ya terserah engkau mau lakukan itu atau tidak. Jadi mereka cenderung tidak mau mengatakan apa yang sebetulnya sangat mengganggu mereka dan apa yang sungguh-sungguh mereka inginkan dari pasangannya. Ya, jadi mereka akhirnya cenderung menitikberatkan pada persamaan. Kalau ditanya, mereka akan berkata, ya kami bertengkar, ya tapi ya tidak terlalu berat. Ya kami mengakui kami nggak sama, kami ini berbeda. Tapi ya kami mempunyai banyak kesamaan yang lain. Kami masih bisa lah menoleransi satu sama lain. Ya jadi nggak apa-apa, pernikahan ini terus bisa langgeng. Rupanya itu mengambil jalan tengah dari kedua model yang ekstrim tadi, Pak Kol, ya? Betul. Nah, tetapi yang namanya pertengkaran itu kan tak terhindarkan gitu. Suatu saat saya rasa walaupun memakai model ini, avoidant ini, pasti akan konflik mereka, Bapak. Nah, kalau sampai itu terjadi, apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka akan memberikan kesempatan kepada pasangannya untuk mengeluarkan unek-unek. Ya, mereka akan mencoba mendengarkan juga. Tapi bedanya dengan pasangan yang pertama yang tadi kita sebut validating, pasangan yang avoidant ini yang saling menghindarkan diri tidak membiarkan diri mereka untuk terlibat secara emosional. Jadi benar-benar dijaga jarak itu, dan pembicaraan itu sangat bersifat rasional, tidak melibatkan perasaan. Kedua, mereka juga akan berupaya mengakui perbedaan, ya, tapi tidak berupaya meyakinkan pasangan akan kebenaran pendapatnya. Jadi ya mereka akan berkata, ya saya nggak sama dengan kamu, saya nggak melihatnya seperti itu. Namun ya mereka akan berkata, ya terserah, engkau tidak mau setuju dengan saya, ya nggak apa-apa, terserah engkau. Aku pun nggak harus setuju dengan engkau. Begitu. Jadi masing-masing nggak berupaya meyakinkan pasangan atau membujuk pasangannya. Nah akhirnya yang terjadi adalah memang tidak ada titik kompromi. Mereka tidak akan saling bernegosiasi, mencari jalan tengah. Dengan kata lain, problem itu tidak dipecahkan. Diapakan jadinya? Dikesampingkan. Begitu. Nah, kira-kira tindakan konkretnya apa, Pak Pon? Pada dasarnya pasangan yang avoidant ini, yang saling menghindarkan ini, akan dalam tanda kutip ya, menyelesaikan masalah dengan pola menghindar atau meminimalkan problem. Jadi ya kalau ditanya berapa sering bertengkar, mereka akan berkata kami jarang bertengkar. Dia memang jarang bertengkar. Mereka mencoba menghindarkan pertengkaran. Dan yang kedua, mereka itu akan menekankan pada apa yang disukai, bukan pada apa yang tidak disukai. Jadi kalau sudah menikah bertahun-tahun dan ditanya, apa yang kau tidak sukai tentang pasanganmu? Dengan jujur mereka mungkin akan berkata, nggak ada atau sedikit sekali. Karena apa? Mereka mencoba untuk tidak mengingat yang tidak mereka sukai. Yang hanya disukai sajalah yang mereka akan ingat. Dan yang tidak disukai akan diapakan? Mereka terima. Tidak suka caranya tidur, tidak suka gaya hidupnya kalau malam tidur jam 2 pagi, bangun jam 10 pagi misalnya. Mereka tidak suka. Tapi ya mereka terima, begitu. Nah saya kira ini falsafah sering kita dengar dari orang-orang tua dulu ya, Pak Gunawan dan Ibu Ida. Orang tua dulu kan suka berkata, ya udah terima, nggak apa-apa, memang berbeda. Ya pikirkan yang positif-positifnya, yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya jangan dipikirkan. Ya tapi kita bisa lihat kakek nenek orang tua kita itu langgeng menikah berpuluh tahun dengan model seperti ini. Tapi tidak menyelesaikan masalah ya Pak, berarti ya. Tepat, itu kelemahannya. Masalah akhirnya tidak diselesaikan. Betul. Dan itu akan mengganggu terus masalah itu. Betul, ini kelemahannya. Jadi kelemahannya adalah masalah tadi nggak selesai dan bisa mengganggu terus.
Kalau mereka berhasil menekannya, ya baik, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak berhasil menekannya, akan menggerogoti mereka. Nah, pas pecah, meledak karena nggak bisa lagi ditahan, dua-dua nggak terlatih untuk memecahkan masalah. Karena dua-dua nggak pernah benar-benar belajar keterampilan untuk membereskan problem di antara mereka. Kecenderungannya selama ini adalah menghindari problem. Nah ya, jadi ditambah dengan sedikitnya kadar kebersamaan, mereka itu memang nggak terlalu banyak bersama-sama seperti pasangan yang volatile tadi, yang sangat mesra itu. Jadi waktu ada problem besar menerpa, resiko pernikahan hancur cukup besar. Gitu. Mungkin mereka juga tidak akan bisa saling mengenal betul, Pak, kalau mereka mau menghindari permasalahannya itu. Sebetulnya pasangannya itu seperti apa? Ini mereka tidak bisa tahu pasangan yang lain. Betul. Jadi mungkin kita bisa simpulkan hubungan mereka ya baik, kuat, tapi mungkin tidak terlalu dalam ya. Itu yang Pak Gunawan maksud ya. Iya. Karena dimensi-dimensi yang biasanya muncul akibat adanya penyesuaian dari pertengkaran tidak ada. Tidak ada. Mereka akhirnya tidak pernah masuk ke dimensi-dimensi seperti itu. Tapi memang segi positifnya itu tidak saling menyakiti ya. Betul. Dan anak-anak juga saya kira akan lumayan senang punya orang tua seperti ini. Sekarang bertengkar. Padahal mungkin orang tuanya hatinya enggak ya Pak Paul ya. Bisa saja mangkal. Ada ganjal, ada Bisa. ganjalan karena masalah itu tidak pernah terselesaikan. Betul. Betul. Jadi tidak terselesaikan, tapi akhirnya mencoba menghibur diri dalam berkata, ya siapa sih yang sempurna? Semua pasangan ada problemnya. Ya dia lemah di sini, tapi dia juga kuat di sini. Ya udah, saya terima yang lemah gitu. Ya Pak Paul, kalau tadi kita sudah bicarakan ada 3 model gitu ya Pak Paul ya, atau bahkan mungkin ya bisa lebih gitu. Tapi apakah ada satu keluarga itu yang murni mengikuti satu model, satu pola gitu? Campur Atau campuran? Ternyata yang ditemukan oleh Dr. John Gottman ini memang tidak ada yang murni, Pak Gunawan. Jadi yang terjadi adalah masing-masing itu sebetulnya merupakan campuran dari beberapa model ini. Dalam situasi tertentu kita cenderung menjadi volatile atau yang satu lagi menjadi validating dan sebagainya. Namun pada umumnya ada satu yang menjadi ciri khas yang dominan. Begitu. Yang seringkali diambil, sikap Betul. yang seringkali diambil. Betul. Nah, padahal masing-masing model itu kan punya kelemahannya Pak Paul ya. Nah, bagaimana secara umum itu mereka mempertahankan pernikahannya? Nah, dalam temuan Dr. Gottman ini, ternyata yang penting bukan modelnya. Jadi justru Dr. Gottman menemukan model ini ya kreatif lah. Nggak harus sama untuk setiap pasangan. Tapi yang terpenting adalah harus ada perbandingan 5:1 antara situasi yang positif dibandingkan dengan situasi yang negatif. Maksudnya, kalau ada satu pertengkaran, harus diikuti dengan 5 kemesraan. Misalnya seperti itu. Nah, selama perbandingannya selalu 5:1, pernikahan ini akan langgeng dan kuat. Yang akan menjadi bahaya adalah kalau perbandingannya bergeser. Misalnya 5:3, 4:5, 5:5, atau yang bahaya adalah 5:6 atau 5:7. Yang positif 5, yang negatif bisa 7 atau 8. Itu akan merusak pernikahan. Jadi modelnya akhirnya disimpulkan oleh Dr. Gottman tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah perbandingan antara yang positif dan yang negatif itu. Berarti di sana ada faktor-faktor yang menentukan suatu pernikahan itu bisa berhasil atau bubrah gitu. Betul. Hancur, gitu, Pak Paul ya. Betul. Nah, untuk yang pasangan masing-masing model tadi itu kan ada contoh-contoh yang konkret gitu ya, Pak, di dalam untuk faktor-faktornya. Apa aja tuh, Pak? Misalnya pasangan yang volatile ya, pasangan yang tidak stabil, yang penuh emosi itu. Nah, mereka memang ya cukup sering bertengkar. Namun kalau cinta dan kemesraan mereka 5 kali lebih banyak dari pertengkaran, pernikahan mereka akan kuat. Atau yang lainnya pasangan yang validating ya, yang saling mengukuhkan, yang saling memberikan pengakuan, yang kepala dingin dalam menghadapi problem. Memang tingkat ketegangannya sedang-sedang. Tapi
cinta dan kehangatannya juga sangat tinggi gitu. Mereka saling menekankan kebersamaan, harus sama-sama. Jadi ya meskipun mereka itu kadang-kadang berargumen, nggak setuju dan sebagainya, namun banyak kebersamaannya. Nah, perbandingannya ya menurut Gottman sekitar 5:1. Mereka akan cukup jalan. Yang terakhir misalnya pasangan yang menghindar, yang avoidant. Memang sepintas kurang menunjukkan kemesraan atau kedalaman tadi ya yang Pak Gunawan tunjukkan. Tapi yang positifnya adalah sangat sedikit kritikan atau kemarahan atau penghinaan atau pelecehan. Sehingga sekali lagi ada lagi perbandingan 5:1 di situ. Cuman masalahnya bahwa faktor-faktor ini uncountable gitu Pak Bal, sulit untuk diukur dengan angka. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa ini sudah sampai 5 gitu dan bagaimana 1 gitu? Mungkin yang bisa dijadikan tolak ukur adalah perasaan subjektif ya. Kitanya sendiri harus bisa menghitung kira-kira. Misalnya gini, kita bertanya kapan kita bertengkar? Oh iya, saya bertengkar 2 minggu yang lalu terakhir kali. Nah, sekarang kapan kita bertengkar lagi? Ya, sekarang ini nih, 2 minggu setelah yang terakhir. Nah, antara yang terakhir dan sekarang, apakah ada hal-hal yang enak, yang mesra, yang kebersamaan yang kita lakukan bersama? Oh iya ya, kami pergi ke sana, kami mendengarkan lagu bersama, kami saling berdoa bersama, kami pergi dengan anak-anak. Akhirnya dihitung-hitung, oh iya ya, ada mungkin 10 hal yang positif yang kami lakukan dalam 2 minggu ini. Jadi apa kesimpulannya? Saya bertengkar hanya sekali dalam 2 minggu. Tapi hal-hal yang positif mungkin ada 10 kali kami lakukan. Nah, saya kira kalau dipikirkan bisa dihitung sebetulnya. Begitu. Ya. Dan itu harus disadari oleh kedua belah pihak. Iya, tepat sekali. Harus disadari oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, mengenai perasaan atau tindakan-tindakannya bagaimana di antara mereka? Begini, yang dimaksud dengan yang negatif dan yang positif ya Pak Gunawan. Yang pertama adalah yang negatif. Apa itu tindakan negatif? Menarik sekali penemuan Dr. Gottman ini. Ternyata yang dimaksud dengan tindakan negatif bukan kemarahan, melainkan mencela dan menghina. Itu adalah tindakan negatif. Ya, jadi seringkali kita berpikir kemarahan itu sangat negatif. Ternyata tidak. Kemarahan yang tidak disertai dengan celaan dan penghinaan justru dampaknya nggak terlalu buruk. Yang juga negatif misalnya adalah membenarkan diri, ya tidak mau mengalah, defensif, dan akhirnya misalkan menarik diri, mengucilkan diri, tidak mau kontak dengan pasangannya, menolak untuk berbicara dengan pasangannya. Itu termasuk dalam tindakan negatif pula. Ya, dan yang terakhir tentang tindakan negatif, kesepian dan kesendirian. Jadi waktu pasangannya mendiamkan, dia kesepian, itu menjadi hal yang negatif buat pernikahan. Pasangannya mengabaikan, tidak mempedulikannya lagi, dia di rumah sendirian. Nah, itu adalah hal-hal yang negatif. Mungkin yang kedua dan ketiga itu karena putusnya komunikasi, Pak Bal. Betul sekali. Karena putusnya komunikasi, akhirnya ya mereka tidak lagi bisa saling mengisi ya kehadiran. Mereka sengaja memutuskan betul komunikasi itu. Betul. Nah, sebaliknya kalau tindakan-tindakan yang positif apa, Pak? Misalnya yang pertama adalah memperlihatkan ketertarikan pada apa yang dikatakan oleh pasangan kita. Jadi ini nggak harus duduk berjam-jam, enggak. Tapi yang dimaksud oleh Gottman adalah kita ini misalnya bertanya, oh iya ya begitu ya, kenapa sampai terjadi seperti itu? Atau menanyakan apa yang terjadi tadi waktu engkau pergi bertemu dengan temanmu atau di kantor. Jadi kita menunjukkan ketertarikan, berminat pada apa yang dikatakan pasangan kita, melirik dia, melihat wajahnya sewaktu dia bicara. Jangan membaca koran, dia bicara kita acuhkan. Nah, itu tidak sehat. Yang lainnya lagi adalah misalnya menunjukkan kemesraan ya. Misalnya kita menyentuhnya, berpegangan tangan, bercerita tentang masa lalu yang indah ya. Terus menunjukkan kebersamaan kita dengan pasangan. Waktu menghadapi problem kita nggak menyalahkan pasangan, tapi kita berkata ini problem kita berdua, yuk kita hadapi bersama. Atau melakukan hal-hal yang simpatik. Nah, ini adalah beberapa contoh ya
hal-hal yang bisa kita lakukan untuk pasangan kita yang akan berdampak sangat positif baginya. Nah, apakah itu enggak kalau memang dalam pertengkaran itu kan bisa disalah artikan gitu. Jadi ini harus dilakukan pada waktu mereka tidak bertengkar gitu Bapak. Tepat. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan secara rutin ya, secara teratur. Kalau lagi bertengkar ya saya kira akan sulit, betul. Salah mengerti gitu, Betul. Lalu bagaimana dengan ini perhatian yang bisa kita berikan gitu Bapak? Misalkan kita menunjukkan perhatian dengan membelikan sesuatu yang disenangi oleh pasangan kita. Hal kecil ya, misalkan dia senang dengan mainan ya, anak-anak perempuan kadang-kadang suka hal-hal yang kecil-kecil, kita belikan. Suami kita suka makanan tertentu, itu juga kita bisa belikan. Nah itu semua menunjukkan perhatian kita ya pada kebutuhan dia. Dan saya kira semua orang akan senang diperhatikan. Ya, itu menjadi kebutuhan saya rasa juga. Tepat sekali. Dan juga di dalam menghargai pernikahan itu sendiri, apa Pak? Misalnya kita mengingat-ingat kebaikannya dia ya Bu Ida ya, bahwa dia adalah seorang istri yang telah mengabdi, berkorban untuk kita, dan kita sampaikan pujian itu. Terus misalkan juga yang bisa mencerminkan penghargaan kita adalah kita enggak dikit-dikit ya melawan, berdebat dengan dia, enggak setuju. Ya hal-hal yang enggak prinsipil iakanlah gitu. Jangan kita ini begitu tertarik untuk mengemukakan pandangan kita bahwa saya punya ide saya juga. Ya nggak usah, yang nggak prinsipil ya dengarkan dan setujui saja, iya kan. Nah itu adalah salah satu bentuk penghargaannya terhadap pasangan kita. Kadang-kadang memang canda itu bisa bercanda itu juga bisa mengakrabkan kita Pak. Bagus sekali. Bercanda saya kira akan ya, ada kadar tertentu. Betul. Saling mendekatkan begitu. Juga permintaan maaf ya Pak Pol. Betul. Jadi kalau kita memang telah menyusahkannya atau melukainya, permintaan maaf itu sangat dibutuhkan ya. Nah, kalau kita melihat tadi Bapak, kan sebenarnya itu ada banyak tindakan positif yang bisa dilakukan dibandingkan yang negatifnya. Tepat sekali. Dan sebetulnya kalau kita lihat-lihat tidak terlalu sukar ya. Yang lain lagi misalnya adalah menerima dan menghormati pandangannya meskipun kita berbeda pandang ya, atau kita mencoba memahami perasaannya gitu, membagikan sukacita kita dengannya, itu bukan hal-hal yang terlalu sulit kok. Cuma tidak terlatih gitu. Betul, mungkin nggak terbiasa gitu. Betul, sebetulnya hal yang sangat sederhana tapi memang kita tak terbiasa. Kadang-kadang dalam konseling pernikahan ya Pak Gunawan dan Ibu Da, saya bertanya, apakah Bapak atau Ibu mencintai pasangan Bapak? Wah tentu dong, masa menikah begini lama tidak mencintai. Jawabannya seperti itu. Kadang-kadang saya langsung mencoba untuk mengakrabkan mereka dengan cara meminta masing-masing menyatakan bahwa mereka mencintai pasangannya. Nah yang menarik adalah ternyata tidak terlalu mudah bagi seseorang menyatakan aku menyayangimu. Nah sedangkan kita tahu pernikahan itu diikat dan didasari ya oleh cinta kasih. Jadi kalau tidak ada itu ya pernikahan itu akan sangat kering sekali. Tapi hal yang begitu mendasar ternyata sulit dilakukan. Sedangkan kita susah berkata aku mengasihimu. Hal yang sangat sederhana. Jadi harus melatih diri ya Pak Mo. Betul. Dan nggak bisa bersembunyi dengan alasan memang saya nggak biasa kok, yang penting perbuatan saya. Bukan, saya kira banyak orang rindu mendengar perkataan tersebut, bukan saja melihat perbuatan. Iya, nah dengan begitu banyak model, tapi ternyata ada faktor-faktor itu yang Tuhan berikan kepada kita supaya pernikahan itu tetap utuh, dan itu yang menjadi harapan Tuhan dan harapan kita semua tentunya. Nah apa yang Alkitab itu katakan Pak tentang hubungan ini? Firman Tuhan yang akan saya bacakan diambil dari Efesus pasal 4 ayat 25 dan 26. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah firman Tuhan memberikan kita beberapa petunjuk. Yang pertama yang sangat jelas adalah Tuhan meminta kita untuk jujur, jangan berbohong.
Jadi dalam pernikahan prinsip yang kita harus junjung tinggi adalah kejujuran. Dalam berkomunikasi dan dalam hidup kita harus jujur. Dan yang kedua adalah, sekali lagi Tuhan juga memberikan ruangan adanya kemarahan dalam kehidupan manusia. Tapi yang Tuhan tekankan adalah jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu dosa. Nah, dosa dalam pengertian memang sesuatu yang akhirnya melewati batas kewajaran, melukai hati orang, dan akhirnya menghancurkan hati atau diri pasangan kita. Sebab Tuhan memanggil kita untuk membangun satu sama lain, bukan menghancurkan satu sama lain. Seiring dengan ini, buku Dr. John Gottman itu menyimpulkan bahwa ternyata yang merusakkan pernikahan bukan kemarahan. Ya, yang merusakkan pernikahan adalah penghinaan. Orang boleh marah, tapi jangan menghina pasangan. Jangan melecehkan pasangan. Itu adalah satu unsur yang diidentifikasi oleh Dr. Gottman yang sangat-sangat fatal. Nah, saya kira firman Tuhan juga dengan jelas ya berkata hal yang sama. Boleh marah, tapi jangan berdosa. Nah, kalau saya boleh gabungkan, berdosa di sini seringkali kan kita ini menjadi seperti racun dalam kemarahan kita, yaitu kita menghancurkan, menghina orang lain. Nah, itu kemarahan yang saya kira menjadi kemarahan yang berdosa. Kebalikannya, menurut Dr. Gottman, justru yang membangun pernikahan ialah kasih dan respect, dia bilang. Itu yang dua unsur yang paling kuat membangun pernikahan. Dan bagi kita orang Kristen, dua hal ini bukanlah hal yang asing. Tuhan memanggil kita untuk saling menghargai, dan perintah utama Tuhan adalah mengasihi satu sama lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi cukup banyak prinsip-prinsip di dalam Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita itu mempertahankan atau bahkan menumbuh kembangkan pernikahan ini, Pak Boleh. Betul. Jadi para pendengar yang kami kasihi, demikianlah tadi Anda telah mengikuti sebuah perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja melanjutkan perbincangan kami beberapa waktu yang lalu tentang model-model pernikahan, dan kami juga bicarakan tentang beberapa faktor penentu di dalam keberhasilan sebuah pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.